Ya, kembali lagi di Kamis Misteri. Ya, Kamisteri. Selain Tiara dan Rafael, kita juga kedatangan tamu, seorang pendiri podcast dengan tema horor. Ini sebutannya adalah Mr. Popo. Dari Do You See What I See. Ini dia, Mr. Popo. Silakan Mr. Popo. Wah, Rizky atau Mr. Popo ini adalah pendiri podcast horor Do You See What I See ya. Sebelum ngobrol sama Mr. Popo, tadi di break jeda-jeda iklan, Tiara sudah menggambar. Tiara gambar nih yang ada di sini di studio katanya nih Mr. Popo. Bentar kita lihat ya. Aku gambarnya dadakan banget sih ya. Jadi ini ada salah satu sosok yang di belakang. Oke. Ini tuh sosoknya nenek tua yang minta darah. Bukan darah sih, daging mentah gitu. Lah terus dapetnya dari mana? Dia lihat tadi, aku lihat di belakang. Nggak, maksudnya dapetnya dari mana dia? Kalau Daging minta mentahnya. Dia selalu minta. Oh, selalu Jadi minta aja. Iya, dia tuh ekspresinya kayak gini nih, kayak dan dia tuh berliur gitu, kayak gitu. Oh. Agak jadi ngebungkuk dan dia langsung kayak minta. Minta daging mentah. Nah, tapi dia nggak spesifik mau well done atau rare, medium rare. Serem loh ini. Iya, salah satu yang ada di sini ini yang paling mungkin. Sama nggak sama lukisan itu tuh? Tuh yang lukisan Bu Soleh tuh ya? Soleh Pati. Kalau itu ini yang paling atas ya? Ini yang cewek Yang ini. mana? Oh, yang Ini cewek di studio lama sebetulnya. Studio ini kan? Studio lama. Studio ini. Studio ini. Aku sempat ngeliat ada sosok cewek yang tapi bukan orang Indonesia. Di bajunya itu kayak ada renda-renda zaman dulu itu. Nah ini. Iya itu. Tadi aku sempat lihat dia. Iya. Masih ada tuh orang. Apa? Tuh, setan. Nggak, udah. Nah, kalau Mr. Popo. Nih, Mr. Popo katanya podcastnya menduduki nomor 1 terus ya, Desta ya? Nomor 1 buat horor. Buat horor. Nah kalau sama Desta kan 3, 4 Saingan gitu ya. Loh, tapi sekarang kemana? Lagi hilang. Kenapa? Nanti dijelasin lah ya di belakang. Goib. Oh, goib ya. Tapi ini dia memang horor paling nomor 1 di Indonesia. Karena memang sebetulnya banyak yang bikin podcast horor ya. Tapi kenapa lo kepikiran bikin horor ini? Karena kan sebenarnya waktu itu gue cerita cukup viral ya di channel Radit. Terus yang nonton sampai berapa ya? 10 juta lebih lah. Terus gara-gara itu orang, ayo dong cerita lagi. Cuman kan gue juga nggak punya banyak cerita. Akhirnya gue pikir bikin deh podcast supaya jadi panggung. Dan ini orang-orang mengirimkan cerita berarti? Orang mengirimkan cerita. Sekarang udah sampai 400 episode. Oh, wow. Tiap hari upload? Tadinya hampir tiap hari, cuman sekarang Sabtu Minggu libur. Oh, capek ya? Biar capek, bosan kali. Kalau gue malah dari tadi merhatiin kayaknya face shield lo ada satu yang belum dilepas tuh plastiknya tuh agak butek ya. Jadi gini. Iya, nggak bening-bening banget. Nggak apa-apa, ini Tadi kita niatnya agak buram nggak? Mas? Gitu ya? Bisa jadi. Dipikirnya misteri tapi emang karena belum dicopot aja. Kak Jadi Misteri. ini udah jalan berapa lama Mr. Popo? November 2018. Do you see what I see? Do you see what I Iya. see? Oke. Apa cerita yang paling serem selama ini Mr. Popo Ini pernah yang, dapatkan? lu yang bacain atau ada? Mereka yang cerita. Tapi gue juga kadang-kadang cerita. Yang paling serem apa Mr. Popo? Karena di dekat studio ini ada cerita sebenarnya. Nah, ini. Dekat sini kan ada apartemen nih. Ya. Nggak usah sebutin ya. Ya. Jadi ini cerita dari Mbak Heni. Gue inget banget karena tadi lewat Mbak ininya. apartemennya. Lu apartemennya lewat. Dia lewat apartemennya lewat ke sini. apartemen. Apartemennya bisa lewat. Terus jadi ceritanya si Mbak Eni nih tinggal di apartemen itu, punya tetangga. Jadi yang cerita mbaknya tetangganya nih. Oke. Karena mbak sama mbak mereka berteman gitu ya. Oke. Terus tiap hari mereka pulang karena rumahnya si mbaknya ini di belakang sini. Oke. Terus bosnya orang Korea. Jadi pergi pagi pulang malam lah. Tapi suatu hari si bos ini siang pulang. Bawa makanan. Terus kamu makan deh nih, makan gitu ya. Terus makan. Terus sampai 7 hari berturut-turut dia agak curiga karena selama ini si bos yang orang Korea ini nggak pernah pulang siang. Oke. Selama 7 hari dia pulang siang terus? Selama 7 hari dia kerja, maksudnya dia kerja, si mbaknya ini kerja, kok dia pulang siang terus baik banget ngasih makanan siang-siang, terus dia masuk kamar. Di hari ke-7 dia tetap sama, siang-siang dia pulang, ngasih makanan, terus curiga banget nih, terus pintunya tuh agak kebuka nih, tumen si bosnya masuk kamar tapi pintunya agak kebuka. Karena dia penasaran, dia ngintip gitu kan, ngintip. Kok nggak ada orang? Akhirnya saking penasaran dia buka, kok nggak ada orang? Mungkin udah cabut kali tadi. Akhirnya dia, karena dia pulang sore seperti biasa, akhirnya ya pulang aja biasa.
Jam 6 pas maghrib, ditelepon lah sama si bosnya itu. Kamu bisa kesini nggak? Namanya Mbak Betty. Mbak Betty, kamu bisa kesini nggak? Oh yaudah saya kesana, karena rumahnya di belakang sini nih. Langsung ke apartemen itu. Begitu dia tahu, karena dia juga punya kunci sebenarnya, tapi dia ketok. 3 kali dia ketok. Begitu dibuka, ternyata ya orang hitam, matanya merah, gede gitu ya. Dia bilang itu seperti genderuwo. Terus dia teriak di lorong itu, dia teriak. Dia di lantai atas ya. Dia teriak, semua orang keluar, dan akhirnya dia mau turun ke bawah sampai rame kan. Jadi satpam tuh akhirnya naik gitu. Terus akhirnya dia bilang, udah ayo balik lagi. Nggak mau. Yaudah balik. Terus akhirnya si satpam ini nelpon si orang Korea itu. Ternyata pas ditelepon, si bosnya ini masih di kantor. Yaudah bapak bisa pulang nggak gitu ya. Disuruh balik. Akhirnya yaudah balik daripada ribut. Begitu dia balik, dikasih tahu. Pak, ini ada kejadian ini, seperti yang diceritakan tadi. Loh, saya di kantor kok dari pagi. Nggak nelfon? Nggak nelfon. Terus bilang, oh nggak mungkin. Ini di handphone saya ada, Pak. Gitu. Jadi ada telepon si bapak Koreanya ini. Wah, setan pulsa jangan-jangan. Bapaknya Korea, Iya, bapaknya si mungkin bosnya. telemarketing kali ya. Berarti bapaknya. Si orang Korea ini. Bapak, maksudnya si Korea ini. Terus dia bilang kan saking curiganya, loh 7 hari ini kan bapak Iya, pulang siang. Ah. Ini kan biasa. Ah. Terus tadi kenapa dia takut kenapa tiba-tiba muncul seperti itu gitu. Ya udah akhirnya oh enggak. Saya cuma bilang bahwa ini ceritain akhirnya rame, terus si bapak Koreanya bilang bahwa seminggu kemarin dia tuh di Surabaya. Nah, apartemen ya, dekat sini. Aku juga punya cerita sih sedikit tentang Bentar, apartemen. ini makin serem nih. Masker saya bau banget ini. Apa? Itu karena napas Anda sendiri. Sama. Lo pikir dari tadi gue bau amis. Gue makan ikan tadi. Baunya apok banget. Nih, Tiara punya cerita Tiara lagi. gambar lagi. Aduh. Kalau tadi kan ceritain tentang apartemen ya, aku juga punya beberapa banyak cerita tentang apartemen. Jadi aku di Bogor itu juga Apartemen, ini juga punya. Saya tinggal di apartemen, Pak. Suka dengar ya kalau malam-malam suka banyak geret-geret meja-meja dia. Jangan dong, Iya Pak. nggak? Enggak, Di apartemen pasti kayak gitu. Kenapa ya? tong sampah itu biasanya. Enggak bener, ada kayak di atas tuh ada kayak meja geser, kursi geser. Oh iya, benar. Kenapa ya itu ya? Benar. Jadi Tiara, Nah ini. Maaf. Nah, gitu dikit ya. Itu dari depan soalnya kamera ada yang jahil. oh iya. Takutnya jadi lebih horor daripada ini. Terus gimana Jadi apartemen? ini nih ada aku yang gambar juga sih ini. Jadi kejadiannya ini aku mau tidur dan posisi itu kan udah ditutup pintu, semuanya aku matiin juga. Tiba-tiba aku kan tangan begini ya, di kayak salah satu bantal, digaret dong sama Kuku kuku begini. yang seperti ini. Wow. Dan lagi terus langsung aku buka mata, tiba-tiba ada sosok langsung cewek Kayak kayak gini. kuntilanak ya? Iya. Terus ada satu sosok siluman besar banget, sampai aku tuh cuman ngeliat tuh ekornya doang. Ini juga kejadiannya di apartemen. Itu mereka pada ganggu kita nggak sih sebetulnya orang-orang setan-setan Nah ini itu? buktinya mengganggu sampai Kalau ngegaret-garet. sampai ngegarot tuh berarti dia ganggu ya. Iya, karena mungkin dia tahu dan sadar kalau misalnya aku menyadari mereka. Bisa nggak sih kamu, misalnya kan kamu punya kemampuan bisa melihat, bisa nggak kamu ngasih kita bisa untuk bisa melihat juga? Gak usah lah begitu-gitu ngapain. Gue pernah dibukain soalnya, tapi nggak ngeliat-liat. Buka apa Kalau lah. mungkin ngelihat langsung ngelihat itu jarang berhasil. Tapi untuk lebih sensitif, tahu dan merasakan paling itu aja sih. Rafael pernah nggak lihat langsung? Nggak pernah Siluman untungnya, kue nggak. cucur gitu nggak pernah? Kue cucur? Ya siapa tahu ada. Untungnya nggak pernah kalau ngelihat kue langsung pancong. nggak pernah. Cuman ya itu digangguin. Digangguin. Itu pertama kali terakhir atau setelah itu ada lagi sesudah yang... Sesudah itu nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi untungnya. Wah, gue Pernah juga. ketemu makhluk kue apem nggak? Wih, serem loh itu. Serem. Oke, baiklah. Rizky kan, Mr. Popo biasanya membaca cerita kiriman dari orang podcastnya ya. Coba sekarang ini ya, membacakan kiriman dari Tonight Lovers dengan gaya Podcast. Oke. Do you see what I see itu. Yang tadi udah dikirimin sama Tonight Lovers. Apa sih? Ngapain lu? Di sini. Lu pada duduk sini dah. Gue majikan lu. Serem. Oke. Ti, sini Ti. Ih, serem banget. Tiara. Sebelum bacain. Itu nggak mau. Mr. Popo, Habisin aja, sebelum bacain satu. Tiara. Tiara. Ini kan si Enzi kan banyak banget ditemplokin setan waktu itu Udah ya. enggak katanya. Masih ada nggak sekarang? Katanya udah enggak. Aku lihatnya tadi ada 3 sosok.
Sekarang apa? Setan Aku tadi kredit. ngelihatnya ada 3 sosok tapi dia nggak terlalu dekat, jauh. Oh, berarti udah lepas dari dia udah lepas ya? Dari gendongannya udah lepas ya? Maksudnya Iya. digendong sama dia? Udah nggak soalnya? begitu dekat banget karena aku ngelihatnya kayak mungkin sempat kemarin-kemarin sempat dibantu juga buat dihilangin sama seseorang dan itu yang membuat mereka jadi agak lebih jauh. Tapi Slash di voodoo loh. Slash di voodoo nih. Ngeri banget nih. Tapi selalu Tapi kalau ngikutin. misalnya nanti ada pemikiran yang lagi kosong dan lagi benar-benar Emang selalu kosong pikirannya dia. Hampir nggak ada. Oke, silakan Mr. Popo membacakan cerita. Dengan gaya podcast itu ya, di Siwat IC itu ya. Suasana dong, lagu. Oke. Iya. Matiin lampunya. Gak usah. Matiin lampunya. Masa sih? Bacanya gimana? Oke, ini cerita dari Anggi Trilukito. Saya punya satu cerita yang sampai sekarang nggak akan pernah lupa. Jadi ceritanya habis pulang jalan, langsung cuci muka di kamar mandi. Awalnya sih nggak ngerasa apa-apa. Sehabis itu pergi ke ruang setrikaan untuk mengambil anduk. Jadi di rumah punya kebiasaan jemur handuk di pintu karena malas nyalain lampu dan sambil ngelap muka. Setelah ngelap muka, niat mau jemur anduk lagi. Tiba-tiba muncul pocong di depan muka. Sempet tatap-tatapan dengan pocong lama banget. Terus tutup mata, pas buka mata lagi si pocong udah nggak ada. Sampai sekarang masih ingat banget muka si pocong. Mas Popo, kalau lagi baca cerita di podcast gitu, biasa kan ada sound effect yang serem-serem Iya. gitu. Pernah nggak sound effect itu prat-prat gitu? Prat-prat Itu biasanya kentut tadi. Iya, makanya. Lu siapa lagi? Lagi kalau bukan kamu, Kak. Tapi memang kalau game membacakan emang jadi Dalam. suka serem juga sih sendiri nggak sih Mas Popo? Gue penakut sih ya. Kenapa buat podcast horor? Jadi kalau gue ngerekam tuh pasti rekam atau ngedit itu pagi. Tapi sekarang karena udah ratusan episode jadi udah lama-lama biasa. bodo amat. Bodo amat gitu. Dan sendirian lagi. Ya, Jadi Bertiga, bertiga berarti sih, kita kan bertiga. tahu ya di studio ini ternyata Takut. banyak sekali ya. Ya. Dan kita mungkin mulai beradaptasi dengan mereka. Gua akan coba ngobrol nanti, akan coba Sahabat diskusi. mencoba. Rafael, terima kasih. Thank you so much sudah datang ke show. Tiara, terima kasih. Sehat-sehat. Namanya akan tidur tenang di apartemen. Sukses lagi ya podcastnya ya. Kita pengen ngobrol tapi waktunya sudah pukul ya. Aduh. Oke. Nah, setelah ini setelah Tonight Show ada timnas kita yang akan bertanding U19 kita melawan Qatar ya. Wow. Jadi kita akan bermain bola dengan bintang tamu kita nanti ya. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Coming up next, Intan Somadina.